Ingatlah hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini kalau dianalisa betul secara akal nalar kita, sulit untuk diterima. Makanya orang barat itu mencoba untuk meneliti tadi. Tapi kita orang Islam, karena ini Al-Quran, maka pastilah kita meyakininya. Nah, apakah kita sampai di masa itu tak penting. Itu bukan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan materi kajian, sebagaimana biasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka yang berada di barzakh sana ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, dikumpulkan bersama ahli keluarganya dan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang masih berada di dunia ini diberi kesehatan, diberi umur panjang dan dimudahkan untuk senantiasa menambah amal-amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma qsilhum bil ma'i thalji wal barad wa nakkihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebuah riwayat dinukil kepada kita di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malakum, sesungguhnya amal-amal baik kalian, tu'radu ila aqaribikum, diperlihatkan kepada karib kerabat, wa asyairikum, dan keluarga yang sudah meninggal. In fa'alu khairan, jika mereka yang di dunia melakukan amal baik, istabsyaru bihi, mereka bergembira ria. Wa in fa'alu ghaira dzalik, seandainya tidak berbuat baik, mereka bermohon kepada Allah dengan permohonan Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau wafatkan ahli keluargaku itu sehingga engkau memberi hidayah sebagaimana kami diberi hidayah dahulu ketika di dunia. Inilah permintaan mereka, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sana. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tema kajian tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia, yaitu tentang
tanda-tanda kiamat besar, yaitu terjadinya goncangan ataupun hancurnya alam semesta. Ini adalah fase terakhir kehidupan manusia di alam semesta. Bukan saja di dunia, tetapi di alam semesta. Di alam semesta. Saya nanti akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan nanti bila ditinjau dari ilmu sains modern, luar biasa menambah keimanan. Saya kumpulkan 1 minggu ini beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang kosmos. Jadi alam semesta itu istilah barat dengan kosmos. Kalau ulama-ulama Islam, mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan imajinasi penelitian Al-Quran dan hadis. Sementara orang-orang barat memahami alam semesta yang berkaitan dengan Al-Quran dengan penelitian. Karena orang barat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suka dengan penelitian. Apa-apa diteliti, apa-apa diteliti. Sebelum saya masuk ke sini, seperti janji saya di minggu yang lalu, saya akan bercerita satu penelitian barat. Penelitian itu dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Raymond Moody. Namanya Raymond Moody. Dia tak beriman, tak seperti kita. Tetapi Raymond Moody ini, dia seorang dokter yang banyak menangani pasien. Ada yang selamat, ada yang tak selamat. Jadi sudah bertahun-tahun menjadi dokter, dia kemudian beralih profesi atau profesi sampingannya sebagai seorang dosen yang mengajar di sebuah kampus terkenal di Amerika. Di sela-sela mengajar, salah seorang mahasiswanya bertanya, Pak Raymond, Pak Mode, Anda seorang dokter dan banyak yang Anda selamatkan dan banyak pula yang tidak selamat. Saya ingin bertanya, kata mahasiswanya, ketika orang itu mati, apa yang mereka rasakan? Ketika mereka sudah mati, kemana mereka pergi? Karena Pak Raymond ini tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka tak bisa jawab ketika itu. Tetapi bukan berarti menjadi alasan saya tak tahu, saya tak mau jawab. Orang barat enggak mau begitu Bapak Ibu. Kata dia, saya akan lakukan penelitian. Apa yang ditelitinya Bapak Ibu? Meneliti orang yang pernah mati. Hebat Pak. Meneliti orang yang pernah mati. Saya pernah juga meneliti orang yang pernah mati. Betul nih Ustaz. Meneliti orang-orang yang mengalami koma. Karena koma itu disebut orang yang mati. Koma, mati suri. Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya yang pengalamannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, saya akan ceritakan pengalaman dari Pak Raymond Moody ini. Nanti saya kaitkan dengan hubungan materi kita pada pagi ini. Sebab Barat selalu melakukan penelitian. Jadi kemudian dibuatlah surat oleh Raymond Moody, lalu melayangkan ke rumah sakit di Amerika. Dia mencari siapa saja orang-orang yang pernah mati. Maka saya mau wawancara. Dapatlah oleh Pak Raymond ini 100 orang Bapak Ibu. Dari 100 orang ini, 86 orang memberikan keterangan yang sama tentang orang-orang yang pernah mati. Apa keterangan yang 86 ini? Pak Raymond, ketika saya mati, saya keluar dari tubuh saya. Maka kemudian dari kata ini muncullah satu istilah oleh Barat, out of the body. Betul begitu bahasa Inggrisnya Pak Ketua? Out, keluar, of the body. Jadi orang yang mati itu, rohnya itu keluar dari tubuhnya. Kata mereka, ini tanpa dalil Al-Quran ataupun hadis. Kemudian setelah itu, saya dibawa oleh 2 sosok cahaya. Mereka enggak menyebutnya malaikat, karena mereka tak percaya dengan perkara gaib. Saya dibawa oleh 2 sosok cahaya,
ke lorong yang hitam di mana tak bisa melihat sama sekali. Dan tak bisa dibayangkan seperti apa lorong itu. Sesudah itu saya dibawa ke ruangan yang sangat terang sekali. Luas, dan di sana kami orang-orang yang sudah mati dan orang yang akan mati mengantri untuk masuk ke satu pintu. Saya bertemu dengan yang lain. Ketika mereka bercerita, maka dibuatlah dalam penelitiannya itu telling each other. Telling, bercerita satu sama lain. Bertemu kalau bahasa kitanya. Jadi orang yang kami yang pernah mati ini, Pak Raymond, kami bertemu juga dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan, dengan sefulan. Kami bertemu. Lalu kemudian setelah itu ditayangkanlah perjalanan hidup saya dalam waktu sekejap. Tampak semuanya. Kemudian saya pun dibawa ke sebuah pintu yang mana itulah pintu kematian yang apabila orang masuk ke sana tak akan kembali lagi. Begitu pintunya diketuk, kata penjaganya, belum waktu berangkat. Belum waktu berangkat. Akhirnya orang ini hidup lagi. Nah, setelah hidup inilah kemudian diwawancara. Dari 100 orang yang ditanya, 86% memberikan keterangan yang sama. Secara ilmiah Bapak Ibu, Profesor Baikuni itu pernah menjelaskan, apabila suatu kejadian 3 kali berturut-turut dan itu serupa, maka itu sudah dapat dikatakan kategori ilmiah. Maka dalam Islam, ketika orang itu bermimpi 3 malam berturut-turut dan mimpinya sama, maka sobat dicek dalam kenyataan itu persis sama. Om saya namanya Husnul Akhyar, kami manggilnya Ucok. Ketika kakaknya meninggal, kakaknya ini seorang PNS. PNS ada hutang, ada piutang. Nah, suami sudah meninggal, anak cuma 2 orang perempuan. Anak ini tak tahu kemana gerak maknya ini. Maknya meninggal di jambret, meninggal di tengah jalan. Jadi pulang ngawas, ditarik tasnya oleh jambret, terjatuh, kepalanya pendarahan. Qadarullah, Allah takdirkan meninggal. Nah, bagaimana dengan hutang piutangnya? Masuklah sang kakak ini ke dalam mimpi adiknya tadi. Malam pertama enggak digubris Bapak Ibu. Oh, bisa jadi mimpi saya itu karena kedekatan saya dengan kakak saya. Akhirnya kemudian enggak ditindaklanjuti. Mimpinya apa Ustaz? Mimpinya, Cok, panggilnya Ucok. Kakak punya hutang sama orang tuh, Cok. Tolong bayarkan dan ambil piutang kakak sama situ. Jadi kakak ada piutang sama si fulan, disebutkanlah nama dan alamatnya di dalam mimpi. Dan saya, kakak punya hutang sama dia ini, maka tolong bayarkan. Malam pertama enggak dihiraukan Bapak Ibu. Bisa jadi karena traumanya, karena kaget kan, meninggalnya mendadak. Malam kedua mimpi lagi. Malam ketiga mimpi yang sama. Di sini baru kemudian om saya ini mikir, jangan-jangan mimpi ini benar. Masih ingat dia apa yang disebutkan dalam mimpinya itu. Lalu kemudian dicarilah. Begitu dia cari alamat tadi, apa yang disebutkan dalam mimpi itu persis, tak ada meleset sedikit pun. Berarti 3 kali berturut-turut sesuatu yang kita alami itu dapat dikatakan ilmiah nyata. Itu kata Profesor Baikuni almarhum. Nah, yang dilakukan oleh Raymond Moody ini 86 orang memberikan keterangan yang sama. Maka ini sangat ilmiah sekali. Nah, disandarkan kepada Al-Quran seperti yang dahulu pernah kita bahas, ternyata tidak bertentangan sama sekali. Bahwasanya orang-orang sudah meninggal, mereka keluar dari tubuhnya, dalam bahasa barat off of the body, kemudian mereka juga meeting each other, bertemu satu dengan yang lain, kemudian telling others, kemudian dia saling bercerita satu dengan sama yang lain, seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kita bertemu lagi dengan keluarga kita, dikumpulkan lagi dengan mereka dan seterusnya. Maka kemudian penelitiannya ini dibukukan Bapak Ibu. Menjadi sebuah buku yang berjudul Life After Life.
Judul bukunya Life After Life. Terungkaplah sisi gaib di dalam penelitian. Nah, tentang penelitian barat yang berkaitan dengan sains modern tentang alam kosmos. Walaupun nanti agak-agak lari kita sedikit dari tema ini, tapi saya berdasarkan artikel-artikel yang sudah saya kumpulkan tentang itu. Kita akan bacakan ayat-ayat terlebih dahulu untuk menguatkan dasar kita ini. Betulkah alam semesta ini akan hancur? Karena itu menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Betulkah alam semesta ini akan berakhir? Atau alam semesta ini terus-menerus seperti ini? Maka kaedah dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ada yang memiliki awal, ada yang memiliki akhir. Alam semesta ini punya awal, punya akhir. Ada yang memiliki awal dan tidak ada akhirnya. Surga dan neraka. Surga dan neraka ada awalnya, tak ada akhir. Maka disebut khalidina fiha abada. Kalau surga neraka ada akhir, berarti kehidupan itu terus bergulir, berganti lagi. Taruhlah misalnya di akhirat itu 1000 miliar, kuadriliun lah misalnya tahunan di sana. Tapi yang jelas kalau masih ada ujung, berarti masih ada kehidupan. Jika disebutkan, jika sesuatu itu, surga dan neraka itu ada awal dan ada akhir, berarti berakhir di surga nanti akan ada kehidupan baru. Saya ulang lagi. Ini agak pelik sedikit. Ada benda-benda ciptaan Allah yang memiliki awal dan memiliki akhir. Fisik kita punya awal. Dulu kecil, Allah la khalaqakum min dhifin, lemah, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah, setelah lemah itu kita kuat. Setelah kuat itu, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kita kuat, lemah kembali. Begitulah sirkulasi manusia. Dalam keadaan lemah, setahun, masuk 2 tahun kuat, 10 tahun semakin kuat, 30 tahun semakin kuat, 40 tahun mulai lemah lagi. Seperti dahulu. 45 melemah, 50 semakin lemah, 60 semakin lemah, 70, 80 berakhir dengan kematian. Punya awal, punya akhir. Tapi roh kita punya awal, enggak punya akhir. Ini roh. Roh itu bersifat kekal. Dikekalkan oleh Allah yang maha kekal. Al-Baqa. Kalau Allah kekal, karena sifat ini yang kekal. Kalau makhluknya kekal, dikekalkan oleh Allah. Seperti surga dan neraka. Itu kekal. Roh kekal. Suhuf, arash kekal. Qalam kekal. Lahul mahfuz kekal. Kalau nak salah ada 7, lupa saya satu lagi. Ada 7 makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah. Punya awal dan tidak punya akhir. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, paham di sini Bapak Ibu? Ada 3 kategori. Ada yang punya awal, ada punya akhir. Alam semesta. Alam semesta ini punya awal dan akan berakhir. Saya bacakan ayatnya tentang bagaimana dahulunya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Ini saya sarinya saja yang saya ambil dari artikel yang ditulis oleh seorang dosen. Judulnya Al-Quran dan Kosmologi, Kronologis Penciptaan dan Kepunahan Alam Kosmos. Nah, ini panjang, saya bacakan yang bersifat ayat Al-Quran saja. Nah, bagaimana dahulunya alam semesta ini? Yang tidak ada menjadi ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati wal arda, sesungguhnya langit dan bumi, kanata, dua-duanya itu, ratqan fafaqaqna huma, dahulunya menyatu. Jadi langit dan bumi itu dahulunya satu padu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidaklah mereka beriman,
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda ratqan kanata ratqan. Ratqan itu kata ulama tafsir, ulama kita menyebutkan dahulunya langit dan bumi itu satu padu. Yang ketika itu baru berupa bagian terkecil yang kemudian pecah menjadi ribuan triliun benda-benda yang tak terhitung oleh manusia sampai hari ini. Di antaranya yang pecah itu adalah langit, bumi dan bintang-bintang kita. Ini kata penelitian barat. Kalau kata penelitian Islam seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas, maka dahulunya alam semesta ini mengecil, kecil sekali. Kemudian diledakkan oleh Allah, lalu kemudian berpencarlah atom-atom itu yang terjadi di alam semesta. Alam semesta yang kita pahami bukanlah galaksi Bima Sakti saja. Tetapi alam semesta itu sungguh sangat luas sekali. Maka dalam teori ini oleh orang barat disebut dengan teori Big Bang. Boleh kita percaya, boleh tidak. Karena penelitian manusia bisa saja salah, bisa saja benar. Tak mesti begitu Ustaz, tidak. Maka di sini kita hanya membuka wawasan dan menambah keimanan. Jika itu kiranya membawa keimanan kepada kita, maka kita terima. Jika kira-kira bertolak belakang dengan akidah kita, maka kita tolak. Nah, kemudian kata orang barat itu, kemudian pecahlah alam semesta ini menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Maka alam semesta yang awalnya itu berupa asap. Ini kata Al-Quran Bapak Ibu. Berupa asap itu diteori oleh orang barat bahwasanya berasap yang sangat padat, kemudian dia mengembang. Dan alam semesta ini ternyata dari satu waktu ke waktu yang lain dia mengembang. Apakah itu berdasar Al-Quran? Ternyata juga ada ayat yang menceritakan demikian. Allah berfirman, "Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun, faqala laha walil ardi i'tina tau'an aw karhan, qalata ataina ta'iin." Dia kemudian menuju langit dan langit itu berupa asap. Berarti ketika itu belum ada yang lain. Langit ketika itu berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Berarti alam semesta ini mereka juga hidup seperti kita hidup. Mereka itu bertasbih seperti kita bertasbih. Kata Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Dan menarik lagi Bapak Ibu, betulkah pohon-pohon itu bertasbih? Kita tidak bisa meneliti Pak. Tapi orang barat itu, salah satunya Profesor Maurice Bucaille, meneliti tentang pohon. Nanti silakan cari nanti. Jadi dibuatlah alat Pak, yang bisa menerima gelombang yang sangat dalam, tak bisa teringat oleh telinga biasa. Lalu kemudian alat ini ditempelkan di daun-daun, di batang-batang yang hidup. Di situ dia tengok dalam monitornya mendatangkan gelombang. Mereka orang barat tu heran, kok bisa mereka ini bersuara, mengeluarkan gelombang. Mereka teliti, mereka enggak sampai, tak tembus karena iman tidak masuk ke dadanya. Lalu kemudian mereka mendatangi para ulama dan menanyakan hal itu tentang kepada mereka, apakah dalam Islam ada atau tidak. Ulama kita sangat mudah menjawabnya. Ditengoklah Quran surat yang ke-17 surah Al-Isra. Yusabbihu lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihinna. Bertasbihlah 7 yang di langit, 7 yang di bumi, dan di antara keduanya. Tetapi kalian tidak mengerti, la tafqahuna tasbihahum. Bisa jadi Bapak Ibu, batu-batu itu di satu saat ada penelitian manusia yang menyatakan batu itu bertasbih. Bisa jadi. Hari ini manusia belum bisa menelitinya. Nah, begitulah keadaan seluruh alam semesta. Mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat. Silakan ibu-ibu mau mencatat. Ini menambah keimanan. Dan ayat-ayat ini kalau kita ajarkan ke anak-anak kita, ke cucu kita, menarik Bapak Ibu. Karena mereka itu
menerima sesuatu yang luar biasa, mereka sangat kagum. Sifat anak-anak tu paling mudah kagum. Maka ketika baca ayatnya, kita ceritakan fenomena alam semesta, maka mereka akan sangat kagum sekali. Fussilat ayat 11. Nanti kalau Bapak Ibu mau teks hadis ayat-ayat ini saya kirimkan. Karena ini sarinya saja yang saya ambil. Saya ingin menjelaskan menuju betulkah alam semesta ini akan ditiup, akan hancur binasa. Maka kita mulai dengan ayat-ayat tadi. Berikutnya, para ulama menggambarkan alam semesta ini mengembang. Dan penelitiannya begitu. Seperti balon. Jadi dihembus, kemudian dia akan pecah. Betulkah alam semesta ini meluas setiap saat? Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-47. Di situ Allah ceritakan, was-samaa, dan demi langit, banainaha, yang kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna, dan sesungguhnya, lamusiun, kami luaskan. Teksnya cuma seperti itu, kami luaskan. Bagaimana luasnya alam semesta ini? Maka dalam penelitian itu sebutkan setiap detik orbit-orbit ataupun bintang-bintang itu menjauh satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dalam gambaran kita menjauh itu berarti mengembang. Mengembang sampai masanya nanti dia akan meledak. Nah, teori manusia seperti itu, jika kita percaya maka mungkin menambah keimanan. Meskipun kita tak percaya dengan teori yang mengembang tadi, tapi ayat Quran mengatakan langit itu kami luaskan. Meluas sampai masanya nanti di situ dia akan pecah. Itu ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Yang keempat, bumi dan langit sampai hari ini serta alam semesta, alam kosmos masih ditahan oleh Allah untuk tidak pecah. Jadi sampai hari ini langit itu ditahan, alam semesta ini ditahan oleh Allah. Quran surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-41. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yumsiku, menahan, as-samawati, langit bentuk jamak, berarti semua langit ke-7, entahlah langit apa nama alam semesta sana, wal ardi, dan bumi, antazula, agar tidak lenyap. Sampai hari ini bumi dan langit itu mengapa belum kiamat? Karena masih ditahan oleh Allah. Kalau bahasa Al-Quran, ila ajali musamma, karena ajalnya, batas waktunya belum sampai. Berarti alam semesta ini ada ajalnya, Ustaz, ada batas waktunya. Semua makhluk ada batas waktunya kecuali yang 7 tadi, yang tidak habis: surga, neraka, roh, laul mahfuz, arasy, tulang ekor satu. Ini dia satu lagi. Berapa Pak? Ada, lupa pula yang satu. Ingat satu, tinggal satu. Begitulah manusia itu. Hari ini ingat, besok lupa. Nanti kita ingat lagi Pak. Ada di buku saya berjudul 20 tanya jawab seputar akidah. Di situ saya tulis 7 makhluk Allah yang tidak binasa. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata, dan jika keduanya akan lenyap, berarti ada masanya akan habis, akan lenyap alam semesta ini. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, tidak ada seorang pun yang mampu menahan selainnya. Tak ada manusia yang mampu untuk menahan itu. Kalau sudah sampai masanya nanti, maka alam semesta ini akan terlepas. Hari ini mengapa sistem tata surya itu berjalan bihusban wal qamara wasamsu wal qamara, matahari dan bulan tajri, mengalir, berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Yang berikutnya, alam semesta ini digambarkan memiliki atap yang terpelihara. Quran surah Al-Anbiya ayat 32. Al-Anbiya ayat 32.
wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuzan wa hum an ayatina mu'ridun. Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Ini kaitannya nanti Bapak Ibu, karena langit itu akan dibelah nanti oleh Allah. Ketika langit itu dibelah, maka kemudian di situlah malaikat-malaikat itu turun dan di situ terjadinya kiamat yang dahsyat. Maka sebelum langit alam semesta ini dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Kalau hari ini kita nonton film barat di mana mereka itu mengatakan ada makhluk luar angkasa, alien. Bapak pernah nonton film itu? Mungkin yang muda-muda mungkin nonton. Film apa namanya, Bang Mukhlis? Film Iron Man itu Bapak Ibu. Film imajinasi. Ini boleh saja tak terpercaya karena film. Jadi ketika langit itu dibelah, maka masuklah di situ makhluk-makhluk angkasa sana. Ini imajinasi mereka. Tapi imajinasi kita, ketika langit itu dibelah, maka para malaikat itu turun bergerombolan. Itu ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Ketika langit itu dibelah nanti, maka segala sesuatu yang ada di luar angkasa sana akan berjatuhan dan sistem gravitasi itu habis. Nah, sekarang keberadaannya saqfan mahfuzan, masih tertutup atap, wa hum an ayatina mu'ridun, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah seperti matahari dan bulan. Maksudnya orang kafir itu ketika dijelaskan ayat Al-Quran, mereka tetap saja berpaling daripada itu. Yang berikutnya, langit pecah, terbelah dan terbelah karena mulai rapuh. Berarti tak selamanya langit itu kokoh. Sampai masa nanti dia akan lemah, akan rapuh, kemudian tiba-tiba dia terbelah. Macam atap rumah kita juga, sampai 20, 30, 50 tahun dia akan rapuh, dia akan roboh. Nah, begitulah gambarannya. Kata Al-Quran, Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma, dan pada hari, tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ingatlah hari ketika langit pecah. Langit pecah Bapak Ibu. Kalau tadi digambarkan seperti balon yang ditiup mengembang, lalu kemudian pecah. Maka begitulah gambarannya nanti. Ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih. Ada kemarin yang bertanya, lupa saya pertanyaannya di minggu yang lalu. Apakah nanti akan muncul kabut putih, begitu ya Pak ya? Siapa kemarin yang bertanya? Ya betul ya Pak ya. Ayat ini rupanya Pak. Jadi kita ini Bapak Ibu jangan pernah merasa sudah hebat sampai ilmu di situ. Saya terus membaca Pak. Saya baca lagi. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak saya dapati dengan tepat, meskipun ada jawabannya di hadis lain, tapi ternyata ada lagi jawaban yang lebih tepat. Karena ilmu manusia itu berkembang. Hari ini kita tak tahu, besok bisa saja kita tahu. Ternyata apa disebutkan oleh orang-orang tua kita dahulu berupa kabut asap datang dari langit. Ayat mengatakan, ingatlah hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini kalau dianalisa betul secara akal nalar kita, sulit untuk diterima. Makanya orang barat itu mencoba untuk meneliti tadi. Tapi kita orang Islam, karena ini Al-Quran, maka pastilah kita meyakininya. Nah, apakah kita sampai di masa itu tak penting. Itu bukan urusan kita. Sampai atau tidaknya kita, maka apa yang diberlakukan oleh Allah dalam Al-Quran ini akan terjadi. Bagi kita yang terpenting, bagaimana tetap mempersiapkan amal setelah kehidupan di dunia. Itu sebenarnya. Nah, ayat-ayat sains ini itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, surat Ar-Rahman, ayat yang ke-37. Ar-Rahman itu surat yang ke-55, ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit terbelah,
lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Kalau nampak ilustrasi ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau di artikel itu atau di internet itu ada fotonya. Ada fotonya tergambar oleh beginilah kira-kira. Nah, Al-Quran menyebutkan ketika langit terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, terjadilah kengerian yang sangat hebat. Berikutnya surat Al-Haqqah. Ini ayat-ayat menceritakan tentang alam semesta ini akan hancur binasa. Wansaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Al-Haqqah ayat yang ke-16. Langit juga terbelah karena pada hari itu ia rapuh. Ini di sini Allah menjelaskan lebih rinci. Tadi sebutkan langit terbelah saja. Bagaimana langit itu terbelah? Rupanya langit itu mengalami masa kerapuhan. Semakin hari semakin menua, semakin hari semakin menua dan melemah seperti manusia. Allahul ladzi khalaqakum min di'fin. Allah ciptakan kalian berawal dari lemah. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah kalian lemah itu kalian kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa. Setelah kalian kuat itu akan menjadi lemah wa syaiba dan tumbuh uban di kepala. Ini sirkulasi yang diceritakan oleh Al-Quran. Berarti kalau kita hari ini sudah banyak ubannya, berarti sudah masuk fase lemah yang kedua. Berikutnya Bapak Ibu, surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat yang ke-8. Yauma, pada hari takunus sama'u kal muhli, yaitu langit menjadi seperti luluhan perak. Yang berikutnya wa idzas sama'u kushitat, apabila langit dilenyapkan. Ini enggak perlu saya sebutkan lagi ayatnya karena pendukung saja daripada ayat-ayat yang di atas tadi. Nah, setelah itu langit dan bumi ini akan digulung oleh Allah. Berarti kalau sudah digulung, di sinilah fase atau periode masa alam semesta ini ditiup oleh sangkakala malaikat Israfil. Nah, bahasa Al-Quran kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa'a katayyis sijili lil kutubin kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, lembaran kertas. Jadi tadi langit itu masih ditahan oleh Allah. Sampai masa nanti akan digulung. Ketika itu digulung, maka alam semesta ini sudah hancur lebur. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Jadi penciptaan pertama dahulu gulungan kecil dibukakan menjadi lebar, maka kemudian meluas. Setelah luas, kemudian itu yang kita tengok hari ini. Matahari, bulan, bintang semakin hari semakin jauh dari orbitnya. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Bayangkan Bapak Ibu, diulangi lagi seperti dahulu kala. Ketika bumi itu digulung, kemudian dibentangkan teori Big Bang tadi, teori orang Barat, dia mengembang, nanti akan digulung lagi. Setelah digulung yang kedua, dibentangkan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang disebut dengan bumi mahsyar. Luar biasa. Inilah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Allah bersumpah. Ini janji kami pasti dan kami akan melaksanakannya. Maka adakah keraguan terhadap orang-orang beriman atau umat manusia tentang alam semesta ini yang tidak akan mati? Saya rasa kalau dia mempelajari Al-Quran, kemudian dikuatkan dengan sains barat, penelitian-penelitian orang barat, maka orang barat itu sendiri pun mereka beriman Bapak Ibu. Mereka pun beriman. Kecuali memang sudah mati, sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya,
Padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman Allah. Ini dia akan digulung nanti pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Coba perhatikan ujung ayat ini. Ketika Allah menceritakan tentang kekuasaannya, kehebatannya, ujungnya pasti menunjukkan Ta'ala maha tinggi, maha suci terhadap apa yang mereka sifatkan. Amma yasifun. Karena orang-orang kafir Quraisy itu menyifati Allah itu dengan sifat yang lemah. Makanya kemudian mereka mengapa banyak patung-patung yang berjejer di sudut-sudut Ka'bah dan masuk dalam Ka'bah. Suatu ketika mereka ditanya, mengapa kami harus menyembah Tuhan yang satu? 360 Tuhan saja sekitar Ka'bah tak sanggup memenuhi kebutuhan kami. Lah ini cuma satu, kata dia. Ini yang tak terima oleh orang kafir Quraisy. Banyak saja tak bisa menolong, apalagi satu. Maka sebenarnya ini keliru. Justru yang banyak itu yang sering bertengkar, dan satu itu justru yang memiliki kuasa totalitas tak bisa diganggu. Maka itu disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah rentetan-rentetan tadi, langit pun punya jalan. Was-samaa'i dzatil hubuk, dan langit yang mempunyai jalan-jalan. Setelah itu langit pun berguncang dahsyat. Yauma tamurus sama'u maura, surat At-Tur ayat yang ke-9. Diguncanglah sedahsyat-dahsyatnya langit itu, kemudian berserakan isi-isinya. Setelah itu maka seluruh bentuk-bentuk isi bumi itu akan memuntahkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa rajatil ardu asqalaha, dan bumi akan memuntahkan seluruh isinya, maka disitulah akan terjadinya hari berbangkit. Nanti kita jelaskan hari berbangkit. Nah, setelah itu baru kemudian ditiup sangkakala. Ditiup sangkakala kepada mereka kepada orang yang hidup di zaman itu. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Karena tiupan sangkakala ini fase terakhir dari rentetan tadi. Langit terbelah, sistem galaksi tak teratur, kemudian langit itu mengembang dan pecah, kemudian langit rapuh dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu, kata Allah, Quran surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri, dan sangkakala pun ditiup. Man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit, makhluk-makhluk tak tahu kita apa namanya. Mungkin saja malaikat, saya ada makhluk lain, wallahu alam. Makhluk-makhluk yang ada di langit, seluruh yang bertasbih kepada Allah mati, dan mati pula yang ada di bumi dan mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu putusan Allah. Setelah ditiup sangkakala yang pertama, maka mati yang ada di langit, mati yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Malaikat pemikul aras dan malaikat Israfil serta Israel, atau malaikat maut. Itulah yang tinggal Bapak Ibu. Yang terakhir nanti yang tertinggal malaikat Israel, dia akan mencabut nyawanya sendiri. Nah, kemudian Allah katakan surat Yasin. Surat Yasin surat yang ke-51, ayat yang ke-51. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala, fa idzahum minal ajdath, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Maka ketika itu bangkitlah semua orang-orang yang dari kubur mereka masing-masing. Jika kuburnya di lautan, maka bangkit dari lautan. Jika kuburnya di perut bumi, keluar dari perut bumi. Jika kuburnya di mana saja, maka mereka akan menuju Rabbnya dengan satu ucapan kun fayakun. Setelah itu Bapak Ibu, Allah berfirman di Quran surat yang ke-14, surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma, pada hari tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahar
yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Berarti apakah bumi yang akan kita huni nanti setelah di dunia ini masih bumi sekarang atau bumi baru? Bumi baru. Karena tadi sudah hancur lebur, maka digantilah dengan kehidupan yang baru. Yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langitnya. Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka selesailah sudah kehidupan di alam yang ketiga dan keempat. Alam dunia diakhiri dengan kiamat, hancurnya semesta alam dan segala isinya. Orang-orang yang di barzah dibangkitkan menuju bumi yang baru, kehidupan yang baru, kehidupan yang panjang, abadi, khalidina fiha abada. Maka ketika sampai ke akhirat, Bapak Ibu, sudah tidak ada tambahan-tambahan amal. Kalau sekarang orang-orang yang sudah meninggal masih bisa kita tambah amalnya dengan doa, sedekah, baca Al-Quran, dengan zikir, segala jenisnya. Selama kita niatkan untuk mereka. Maka selama kita hidup, mari kita memperbanyak amal kita sendiri. Dan kalau bisa kita tambah juga amal untuk orang tua kita. Makanya ada orang yang, saya kurban tahun ini untuk mak saya. Itu untuk tambahan amal mereka. Karena hewan kurban itu nanti akan menjadi tunggangan bagi orang itu di mahsyar. Saya mau sedekah ke masjid untuk orang tua saya. Saya untuk nenek saya bacakan Yasin untuk ini. Di dunia semua itu terbuka lebar. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah penjelasan tentang bumi mahsyar atau bumi akhirat padang mahsyar di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada yang bertanya silakan. Silakan, Pak. Terima kasih, Ustaz. Allahu Akbar. Kita sudah mempelajari Ustaz, baik, kiamat. Yaitu hari kiamat kita bagi dua, sugro dan kubro. Ya. Kita sekarang berada di kiamat sugro. Kubro. Sugro sekarang. Sekarang sugro. Kiamat kecil. Nah, kita kan sudah kiamat sugro ini kan tanda-tandanya kan sudah kita lalui, Ustaz. Dan kita meninggalkan di kiamat sugro ini, Ustaz. Insyaallah. Setelah kita meninggal, makanya kita tidak lagi merasakan seterusnya kiamat sugro ini. Bahkan di kiamat kubro kita dibangkitkan lagi pada tiupan malaikat Israel pada hari berbangkit. Jadi kita meninggal dan kita kembali dihidupkan kembali kepada Allah pada akhir pada hari berbangkit. Kan lama itu. Iya. Masanya sangat lama. Masa tunggunya. Iya. Bahkan satu hari di alam barzakh sama dengan 1000 tahun di dunia. Baik. Sangat lama. Ada dua pertanyaan saya di kita. Lamanya itu. Yang pertama, di alam barzakh itu kemarin di pertanyaan di sebelumnya. Di alam barzakh itu selain daripada kita menerima azab kubur dan nikmat kubur mungkin. Baik. Apalagi yang kita rasakan, Ustaz? Masya Allah. Begitu lama, Ustaz. Masya Allah. Mungkin kita nggak tahu lagi mau berapa juta tahun. Betul. Selain kita menerima azab kubur dan nikmat kubur, apalagi yang kita rasakan, Ustaz? Baik. Yang kedua, Ustaz, saya melihat Allah ini penuh misterius gitu kan. Kita hidup 63 tahun, 75 tahun atau 85 tahun. Sedangkan Allah menciptakan alam ini dari kubro, dari kiamat kubro itu mungkin berjuta tahun. Ya. Sedangkan
ini di semuanya itu terletak dari dunia ini yang begitu singkat. Cuma Allah menciptakan setelah itu beribu tahun itu hanya itu. Kenapa begitu lama Ustaz? Kita hidup 1.000 tahun, sedangkan alam ini bergulir begitu lamanya. Saya menanyakan, apa komentar Ustaz? Masya Allah. Kenapa begitu lama Allah ciptakan begitu dunia ini begitu panjang? Sementara ditentukan oleh yang 75 tahun Ustaz. Saya tidak komentar Ustaz. Masya Allah. Kau yang kedua, kau yang balik pertanyaan. Tapi yang pertama tadi, pertanyaan yang banyak ditanyakan. Kita kan di alam barzah itu bisa jadi 1 miliar tahun. Kan panjang sekali, sangat lama sekali. Batas waktunya hanya hari kiamat. Lalu apa yang kita rasakan di sana? Apa yang kita buat di sana? Bagaimana keadaan kita di sana? Begitu Pak ya. Nah, selain tadi ada kenikmatan beberapa yang kita sebutkan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang dirasakan oleh orang beriman, ya orang beriman dulu ya, itu terdapat dalam hadis Nabi. Hadis Nabi kemarin di acara rumah Pak Rizky kita sampaikan juga hadisnya, bahwasanya orang beriman itu di barzah sana diberi fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Apa bunyi hadisnya Pak? Riwayat Bukhari Muslim. Saya potong saja karena hadisnya panjang. Ya Allah, gantilah rumahnya yang ditinggalkan di dunia dengan rumah yang lebih bagus di barzah sana. Itu cik Pak. Jadi rupanya awak dapat fasilitas berupa tempat rumah. Apa bunyi ayat hadisnya? Wa abdilhu daran khairan min darihi. Diberi rumah, tempat kediaman, kenikmatan maksud itu. Wa zaujan, dan kawan. Kita di sana punya kawan. Wa ahlan, dan keluarga-keluarga kita. Jadi kita dipertemukan lagi dengan keluarga kita. Kalau kita hidup sendiri di rumah, tak ada kawan, 1 jam itu terasa lama. Betul tak Pak? Cobalah merenung aja. 1 jamnya di rumah tuh. Tak ada HP, tak ada TV, tak ada kawan ngobrol. Itu terasa lama. Tapi kalau ada kawan, ada anak, ada istri, 1 hari itu terasa sebentar. Karena kita terhibur. Maka dikatakan lama bagi mereka yang mendapatkan azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka merasakannya sangat sebentar. Ini 2 Pak. Yang ketiga, yang pertama tadi rumah, tempat kediaman. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, kawan. Yang keempat, kita ditempatkan di taman yang hijau, luasnya seluas 70 hasta. Lengkap dengan cahaya-cahaya di dalamnya. Kira-kira terasa lama nak nunggu di situ, Pak? Makanya saya katakan kemarin, kalau mau melihat kehidupan barzah, keindahan kehidupan barzah, ayo daftar cepat. Indah, Pak. Tentu bagi orang beriman tadi ya. Dan tidak beriman, ada pula bagiannya. Apalagi yang dapat Ustaz? Maka bagi orang itu dibentangkanlah permadani surga, Pak. Dibentangkan bagi orang itu permadani surga, kata penyeru, silakan engkau menikmati ini. Nah, banyak sekali. Kalau kita ulang lagi bisa 2 episode pula. Intinya terakhir kata Allah itu dalam barzah sana, hiduplah kamu dengan kehidupan yang nikmat sampai datang hari kiamat. Apa kata mereka? Ya Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Tuhanku, cepat jadikan kiamat. Ini bagi orang-orang yang merasakan kenikmatan di barzah dan akan mendapatkan kenikmatan di surga. Kalau kita urus satu persatu banyak, Pak. Nah, intinya bisa ditengok di buku yang Bapak Ibu beli dahulu. Buku seri Perjalanan Akhirat di jilid 1, judulnya Kehidupan di Alam Barzah. Di situ saya bahas. Nah, apalagi? Banyak sekali. Nah, sehingga kemudian mereka yang berada di barzah itu tak terasa tiba-tiba sudah kiamat. Sangat sebentar. Maka di situ Allah katakan orang yang beriman beramal tadi, "Nam, beristirahatlah engkau
kanaumatil arus, seperti beristirahatnya para pengantin. Kalau 1 malam suntuk lama enggak bagi pengantin baru? Anggotlah apa tu? Enggak ada lamanya, Pak. Kenapa kita rasakan lama hidup di dunia ini? Karena hidup sulit. Bagi orang yang hidupnya senang, duitnya banyak, dia pengen lagi 1000 tahun di dunia. Tapi bagi orang hidupnya susah, pengen mati aja bawaannya. Anggotlah. Apalagi nanti di akhir zaman, hidup itu susah, Pak. Kata Nabi dalam hadis disebutkan, ya laitani, betapa seandainya an akuna zalikal mait. Seandainya akulah menjadi mayit itu dalam kubur ini. Karena sulitnya hidup di akhir zaman. Sulit. Begitulah yang dialami oleh orang yang sulit di barzakh. Mereka meronta-ronta ingin kembali ke dunia karena sulitnya hidup di sana. Tapi orang beriman, mereka ingin kembali ke dunia? Sama sekali tidak. Begitulah gambarnya, Pak. Nah, kalau yang kedua tadi, itu Pak Ayah jawabnya tuh. Kalau komentar, nanti komentar ini ya besok aja lah insyaAllah. Karena panjang memang jawabannya. Karena itu berkaitan dengan pertanyaan akidah, butuh nalar dan dalil-dalil yang menjelaskan itu. Tapi insyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tapi itulah jawaban tadi. Apakah kita terasa lama? Jawabannya, kalau hidupnya nikmat terasa sangat singkat. Kalau hidupnya susah terasa sangat lama. Nah, tanyalah kepada bapak yang hidupnya senang nih. Untuk umur 60 tahun sebentar sekali terasa hidup. Rupanya sudah pensiun, rupanya sudah tumbuh uban. Pengen balik kan waktu itu ke usia muda lagi agar bisa berkarya. Kira-kira begitu, Pak. Karena nikmat hidup. Kalau bisa lah Pak Bohor ini dimudahkan lagi, mungkin 10 kobeng yang dibuka. Ya Pak Ketua ya. Kalau bisa umur 40 tahun lagi, dari dulu lah dibuka di Hang Tua tuh 5 cabang. Nah, tapi kan diwariskan ke anak cucu. Tetap lanjutkan. Kita akan bergulir, akan meninggalkan kehidupan ini. Yang terpenting anak kita senantiasa ingat dengan kita, mendoakan dan berbuat baik untuk kita. Itu sebenarnya yang kita inginkan dari keluarga itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, habis sudah tentang kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dan kiamat masuk kita di kehidupan akhirat. Panjang ke pembahasannya Ustaz? Luar biasa. Luar biasa Pak. Makanya karena panjang itu, di dunia yang singkat tadi 60-70 tahun dipersiapkan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.